Jadi kita ambil kebijakan pindahkan uang pemerintah dari bank sentral ke perbankan. Dalam 1-2 hari setelah diangkat, Anda melakukan kebijakan yang out of the ordinary untuk naikin likuiditas. Fondasi pemikirannya apa? Jadi itu suatu strategi yang cukup kompleks. Jadi bukan kebetulan itu. Jadi saya suatu rentetan strategi yang disitu kita bilang, kalau kita dulu pernah baca, saya pernah kuliah baca buku itu, The Microeconomic of Self-Fulfilling Prophecy, Siap. si Farmer yang bikin. Untung masih nempel tuh. Jadi kita ciptakan ekspektasi, kemudian saya taruh strategi yang betul, kita monitor, kalau kurang kita tambah lagi. Itu. Jadi misi pertama waktu itu kan kita amat pesimis. Demo di mana-mana, semua udah kehilangan harapan ekonomi kan. Masa depan suram segala macam. Jadi langkah pertama saya harusnya adalah membalik ekspektasi. Caranya gimana? Ya gue sombong ngomongnya. Nah itu by design, bukan kebetulan. Jadi saya bilang, saya bisa, saya mampu. Tapi orang marahkan, wah, biar aja. Begitu DPR, saya jelaskan strategi saya. Bahwa orang kaget, ternyata orang ini nggak bodoh-bodoh amat. Lumayan lah, baru mereka percaya dan ada harapan sedikit. Tapi harapan kan, itu kan ekspektasi. Kalau saya nggak kasih alat yang pas, dalam seminggu 2 minggu udah runtuh itu ekspektasinya. Jadi kita ambil kebijakan pindahkan uang pemerintah dari bank sentral ke perbankan. Itu dasarnya dari, ini sebenarnya entah saya tahu atau entah saya pakai aja, pokoknya saya pakai biar keren. Saya pakai itu pengetahuan pemenang Nobel, Milton Friedman. Saya suka bukunya dia, saya pakai papernya dia karena masuk akal dan bisa menjelaskan apa yang terjadi di ekonomi kita tahun 1998, kegagalan kita seperti apa. Saya juga baca bukunya Bernanke untuk dia menjelaskan krisis Great Depression. Jadi ininya adalah dari Friedman yang paling gampang dimengerti adalah bahwa kalau kita lihat kebijakan moneter longgar apa ketat, bukan dari bunga. Anda harus lihat dari laju pertumbuhan uang, disebutkan di situ base money. Kalau di sini primary money M0 lah itu. Jadi kalau itunya pertumbuhannya rendah, maka kebijakannya ketat. Kalau tinggi, maka kebijakannya longgar. Dia tarik ke pengalaman tahun 1930 waktu orang bingung kan bunga hampir 0. Kenapa jatuh juga ekonomi? Apa moneter nggak berpengaruh ke ekonomi? Dia pelajarin dong, banyak itunya, bukunya cukup tebal, buat buku tapi saya baca beberapa paper aja. Ternyata pada waktu itu walaupun bunga 0, pertumbuhan uang negatif 5% atau berapa gitu. Jadi